Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Para hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Brimo. Sebelumnya, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Betul apa betul? Betul. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa orang yang boleh untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sesuai ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan dalam hal tertentu. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Tapi kalau sakitnya hanya sakit mata atau sakit pilek, tidak boleh meninggalkan puasa. Maksudnya sakit di sini adalah sakit yang ketika meninggalkan puasa, maka penyakitnya akan bertambah parah. Yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut dengan musafir. Ada batas minimalnya perjalanan. Jadi 80 km minimalnya. Kalau dari Probolinggo bisa diumpamakan ke Surabaya. Jadi kalau kalian hanya dari Probolinggo atau bisa disebut dari mana itu? Kampung Asap atau disebut dengan daerah Bentar. Kemudian berbelanja ke KDS atau ke GM. Karena belanjanya di siang hari, maka akan merasakan yang namanya haus atau lapar. Bolehkah meninggalkan puasa Ramadan? Maka jawabannya adalah tidak boleh, karena belum sampai 80 km. Paham ya? Kemudian di sini ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Jadi ini ada beberapa hal yang ketika dikerjakan maka puasanya akan batal. Kita berpuasa harus diawali dengan niat. Jadi agar puasa kita tidak batal, maka kita harus tahu hal apa saja yang membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Jadi ketika kalian lupa, misalnya nih, ketika di siang hari kok terasa haus, kemudian minum, tapi lupa bahwa pada hari itu puasa, maka puasanya tidak batal. Karena apa? Karena lupa, tidak disengaja. Yang kedua adalah muntah disengaja. Misalnya memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai muntah, maka itu membatalkan puasa. Tapi jika muntahnya tidak secara sengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah mengeluarkan mani. Nah, ini untuk kaum laki-laki yang mengeluarkan mani, kalau perempuan tidak ada. Ya. Mengeluarkan mani secara sengaja. Misalnya nih, kemaluan laki-laki, agar keluar mani digosokkan pada sesuatu, lantas keluar mani, maka hal tersebut menjadi pembatal puasa. Kalau keluar maninya tanpa disengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Selanjutnya yang keempat, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dalam mulut dengan niat untuk membatalkan puasa. Itu juga batal. Yang terakhir adalah keluarnya darah haid dan nifas
darah haid dan nifas itu hanya ada pada orang perempuan. Darah haid, ketika keluar darah haid, kok waktunya sudah hampir maghrib, ternyata darah haidnya keluar, maka puasa pada hari itu akan batal. Dan juga orang nifas, nifas itu adalah darah yang keluar ketika sudah melahirkan. Nah, ini juga hanya ada pada perempuan. Sudah paham ya tentang hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja?